Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Tara Marata Arimbi dengan NIM 12 11 529 dari Teknik Geologi Angkatan 2021. Saya di sini sebagai moderator kelompok 5 dengan mata kuliah Geofisika dan Hidrogeologi. Saya di sini memiliki anggota. Yang pertama ada Anggita Wardani dengan NIM 12 11 530, kemudian ada Adelia Agustina dengan NIM 12 11 536, kemudian ada Bonifacius Putra Telambaunua dengan NIM 12 11 537, kemudian ada Blasius John Stefan Simbolan dengan NIM 12 11 548. Kami di sini akan membahas mengenai Jatibarang, Landfill of Semarang City is its foundational as the water contamination charge. Pendahuluan, salah satu kota di pantai utara Pulau Sumatera adalah Kota Semarang, dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk hingga mencapai 1,5 juta orang. Kota Semarang ini memiliki sebuah permasalahan dalam pengolahan sampah. Akar dari masalah pada Kota Semarang ini terletak pada TPA yang berada di lereng Bukit Batu Pasir yang di dekat Sungai Kreo, di mana sungai tersebut merupakan sebuah sumber utama air minum oleh penduduk Kota Semarang. Karena adanya pertambangan jumlah penduduk, inilah yang menyebabkan semakin banyaknya limbah padat yang terakumulasi pada tempat pembuangan sampah atau TPA yang diperkirakan setiap harinya mencapai 345 per ton, dengan total volume sekitar 5,2 juta meter kubik sampah. Hal inilah yang menyebabkan ketersediaan air bersih atau kualitas air bersih pada permukaan dan air tanah akan terus menurun. Metode pengamatan ini dilakukan secara diskusi mengenai TPA Jatibarang, Kota Semarang yang berpotensi sebagai sumber pencemaran air. Penelitian ini dilakukan di perairan Sungai Kreo, Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Barat, yang berfokus untuk memaparkan tentang TPA Jatibarang, Kota Semarang yang berpotensi sebagai sumber pencemaran air. Kemudian, data yang digunakan merupakan data sekunder, data penelitian terdahulu, yang dilengkapi dengan pembahasan terperinci. Untuk menilai potensi TPA sebagai sumber pencemaran air tanah dan air permukaan, maka dilakukanlah sebuah analisis kualitas lindi dan kajian hidrogeologi daerah tersebut. Kemudian dari penelitian ini didapatkan sebuah hasil, yaitu di mana TPA, tempat pembuangan akhir di Jatibarang yang terdapat di Kota Semarang, memiliki geomorfologi yang dibagi dalam 3 tipe, yaitu daerah perbukitan, lembah antargunung, dan lembah sungai. Daerah perbukitan memiliki kemiringan lereng yang mencakup 26 sampai 40 derajat dan juga ketinggian 42 sampai 200 mdpl. Untuk daerah lembah antar gunung terletak di bagian tengah penelitian. Morfologi ini membentuk sebuah cekungan, sehingga kemungkinan besar semua limbah yang dihasilkan akan dibuang ke daerah ini. Dan juga kawasan ini memiliki saluran pembuangan yang menampung lindi untuk dialirkan ke kolam atau kali Kreo. Untuk kualitas lindi sendiri, umumnya mengandung kontaminasi dengan hara dengan konsentrasi yang tinggi seperti klorida, fosfat, nitrat, dan lain-lain. Namun, untuk konsentrasi logam berat seperti merkuri, arsen, timbal, dan kromium sangatlah rendah. Lindi juga mengandung sebuah fenol yang tinggi, yang dimana fenol ini adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas, yang dimana bermanfaat dalam dunia medis. Kemudian, lindi juga dapat dibagi menjadi 2 kelompok kontaminan potensial yang dimana dilepaskan dari lindi TPA Jatibarang, kontaminan nutrisi dan kontaminan kimia organik, yang berkaitan dengan rendahnya konsentrasi logam berat. Karakteristik ini umumnya terjadi pada lindi TPA di Indonesia. Mengingat sebagian besar sampah di perkotaan di Indonesia didominasi oleh sampah dapur dan pasar serta kegiatan daur ulang informal di Indonesia. TPA tersebut umumnya sudah mengambil limbah logam terkait baterai. Kualitas air tanah dan air sungai dapat dilakukan pengambilan datanya.
untuk sampel kualitas air tanah, diperoleh data bahwa sampel SB06 yang menunjukkan kontaminasi nutrisi yang fenol yang signifikan. Untuk titik lokasi sampel SB06 ini berada 50 meter dari lokasi TPA sendiri. Jadi, untuk kualitas air tanah menunjukkan hasil yang relatif baik. Di sisi lain, seperti dari Sungai Kreo menunjukkan kualitas air sungai yang baik. Hanya beberapa parameter seperti Fe dan nitrat lebih tinggi dari buku mutu nasional kualitas air sungai. Diskusi. Berdasarkan kualitas lindi, dapat disimpulkan bahwa lindi TPA Jatibarang ini berpotensi mengancam kualitas air alam di sekitarnya, yang disebabkan oleh pencemaran air tanah, curah hujan yang tinggi, dan pengisian air tanah, sehingga dapat meningkatkan ancaman ini. Namun, konduktivitas hidrolik yang buruk dari akuifer di bawah TPA terbukti menjadi penghalang penggerak kontaminan yang relatif baik di bawah permukaan. Saat ini, pencemaran lindi ke air tanah diperkirakan berada di dekat sumur pengamatan SB06, yang dimana letaknya kurang lebih dari 50 meter dari area limbah, yang dapat dilihat pada gambar 5. Dengan demikian, masukan pencemaran lindi dari air tanah ke Sungai Kreo dapat diabaikan. Oleh karena itu, untuk air Sungai Kreo, lindi TPA yang dapat masuk ke sungai sebagian besar akan melalui sistem drainase TPA, yakni permukaan limpasan. Kesimpulan ini sesuai dengan perhitungan neraca massa klorida daerah ini yang dilakukan oleh Axioiden 2008, yang menyebutkan bahwa fluks massa klorida ke Sungai Kreo di daerah TPA Jatibarang didominasi dari limpasan permukaan. Namun, total fluks massa klorida dari daerah penelitian ini sangat rendah dibandingkan dengan total bersih klorida di air Sungai Kreo. Berikut ini adalah gambar dari estimasi kondisi terkini pada air tanah di wilayah studi. Kemudian ada model konseptual sistem hidrogeologi daerah penelitian. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan saat ini, potensi ancaman lindi TPA Jatibarang ke Sungai Kreo yang merupakan sumber utama air minum Kota Semarang sangat rendah. Namun, jika beban sampah semakin bertambah seiring berjalannya waktu, serta tidak adanya perlindungan serta kesiapsiagaan dari masyarakat sekitar terhadap air tanah atau air permukaan, maka dapat diprediksi di masa depan lindi dapat masuk ke sistem sungai. Lindi tersebut masuk ke sistem sungai Kreo tidak hanya melalui sistem drainase, tetapi juga langsung dari sistem air tanah yang terkontaminasi. Guna memperpanjang usia TPA Jatibarang, Kota Semarang Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau DKP akan segera membangun sejumlah tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Jika tidak dilakukan pengolahan sampah di TPA Jatibarang dan tidak membangun TPST dalam waktu 2-3 tahun ke depan, TPA sudah penuh oleh sampah. Tiap tahunnya proses pengompasan sampah yang dilakukan oleh pihak Jatibarang mampu diberikan pemasukan hingga Rp280 juta per tahun. Nah, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.